Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP M2 Prambon yang saya banggakan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa belajar daring mata pelajaran bimbingan teknologi informasi komunikasi kelas 7. Hari ini materi kita adalah mengenal fungsi command button. Kita nanti akan bersama-sama mempelajari fungsi-fungsi yang ada di command button di Microsoft Word. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar dan indikatornya adalah mengenal fungsi command button. Indikatornya menampilkan atau menyembunyikan command button pada Quick Access Toolbar. Tujuannya kalian nanti bisa menggunakan fungsi-fungsi command button ini pada saat kalian menggunakan di Microsoft Word. Sekali lagi, kalian harus bisa menggunakan fungsi-fungsi command button berikut pada saat kalian mengerjakan tugas atau membuat dokumen di Microsoft Word. Ini penting karena Microsoft Word itu senjata utama untuk aplikasi di komputer. Pada saat kalian Microsoft Word-nya bagus, maka program yang lain insya Allah akan mengikuti. Yang pertama, untuk Quick Access Toolbar di command button itu yang pertama ada Quick Access Toolbar. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Quick Access Toolbar itu adalah serangkaian menu yang digunakan untuk menjadi jalan pintas buat kalian untuk memberi perintah. Jadi ada ini, gambar ini, ikon-ikon ini, ikon-ikon ini mewakili adalah pengertian dari gambar ini. Kita coba yang 1, 2, 3 sampai 9. Ada new, ada open, ada save, ada quick print, ada print preview, ada undo, ada redo, ada close, dan exit word. Oke, anak-anakku diperhatikan. Untuk kalian yang pertama 61 ini itu adalah new untuk membuka dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan, save menyimpan perubahan pada dokumen, quick print untuk mencetak cepat tanpa kotak dialog print, print preview untuk menampilkan dokumen yang akan dicetak. Sebelum dicetak dilihat dulu, undo untuk membatalkan perintah, redo untuk tidak jadi membatalkan, kemudian close untuk menutup dokumen, kalau exit word untuk keluar program Microsoft Word. Kita coba nanti kita coba yang pertama. Ini ada beberapa quick access yang ada di sini, kita coba yang pertama aja. Jadi kalau kalian menemukan ini namanya new. Kalau kalian klik, maka akan ada dokumen baru yang akan siap juga. Ya tadi, nah ini dokumen saya. Kalau saya klik itu munculnya dokumen baru, gitu ya. Kemudian ada ini simpan namanya, save. Kalau saya pengen nyimpan, saya klik, nah, nanti akan ditanya, aku beri nama apa gitu. Saya coba baru misalnya, maka saya simpan jadi baru. Ya. Kemudian ada open itu membuka dokumen yang tersimpan. Nah, ini ada 2 dokumen. Ada yang lainnya. Kemudian ada print preview. Ini kalau dicetak itu kayak apa gitu. Sebelum dicetak. Kalau ini close, saya close saja. Oke, untuk quick access semacam itu. Berikutnya anak-anakku sekalian, untuk yang kedua ada tab home, tabulasi home. Ini ada banyak sekali menu di sini atau ikon di sini. Ini per tombol perintahnya, home di sini ya. Ada satu paste, ada cut,
ada kopi, ada home. Saya coba yang ini, yang satu gerombolan itu. Nah, ini aja. Kalau saya home maka muncul ini ya. Kalau pengen menggunakan ini, misalkan saya blok, maka muncul kopi. Mau di copy di mana? Misalkan saya tadi buka baru, misalkan buka baru, paste. Nah, jadi di sini ya. Ini namanya copy paste. Oke. Kemudian kalau di tombol ini juga demikian, ada bold, in, dan seterusnya. Bold itu untuk menebalkan, I untuk memberi miring, kemudian underline untuk garis bawah, gitu ya. Ada ini misalkan, ini mau saya buat besar semua, jadi kita ada hurufnya. Ini semuanya fungsi-fungsi di tabulasi home. Ini misalkan saya pengen hurufnya ganti, ini ukurnya saya ganti, ini ukurnya saya rubah lagi. Itu semua ini pengen rata kiri, ini pengen saya rata tengah, rata kanan, dan seterusnya. Itu semuanya ada di tombol home. Sangat penting untuk kalian pada saat kalian nanti menggunakan tombol home ini beserta fungsinya, harus kalian perhatikan. Oke. Ini caranya. Berikutnya, ini banyak, saya tidak bisa satu persatu mencoba. Kalian nanti terserah percobanya di laptop, di PC kalian di rumah. Kalian bisa memanfaatkan untuk mencoba ini. Kemudian yang ketiga ada insert. Ini picture, clip art, shape, smart, cat, dan seterusnya. Ini nanti fungsi semacam itu. Picture untuk menyisipkan gambar, clip art untuk mengikat clip art yang ada, shape untuk berbentuk yang ada, smart art untuk smart grafik, cat untuk grafik, text box, dan seterusnya. Kita coba anak-anak, saya perhatikan sekilas saja karena tidak bisa terlalu lama. Maka ini insert, gitu ya. Misalkan saya pengen insert picture, saya pengen picture yang ada di milik saya, misalkan ini misalkan masuk di, nah ini muncul kan anak-anak foto-foto. Misalkan saya pengen ini, misalkan masuk, tinggal membenahi saja. Nah, sudah muncul. Misalkan saya pengen clip art, ada di sini, cari aja clip organisasi. Kita cari di sini animal, ada kan background art animal. Misalnya saya pengen ini, saya klik, kemudian copy tadi saya. Ini apa? Yes. Muncul di sini paste. Muncul kan? Saya pengen menggunakan ini shape untuk apalah, misalkan tanda anak panah ke kiri, ini ke kiri, putar gini. Itu kan. Untuk yang lain cat juga demikian, nanti akan ada untuk menampilkan dan seterusnya. Ini banyak sekali. Kita akan mencoba tulisan Pak, nama saya, muncul kan anak, dan seterusnya. Kita nanti akan bisa meragakan di situ. Berikutnya anak-anak, yang keempat ada tab layout. Tab layout ini untuk mengatur kertas kita, biasanya margin untuk mengatur orientasi, pencetak, memilih, dan seterusnya. Sebelum kita mencetak, ini harus terlebih dahulu diperhatikan. Jadi kalau kita pakai layout, misalkan ini banyak, misalkan margin, kita pilih yang mana, kertasnya dulu. Ini letter itu kertas yang ada di kita, A4. Ini yang custom size, misalkan kita pengen HVS, kita tulis dulu 33. Oke. Nanti akan ada perubahan di sini. Kemudian ada kolom, kita bisa pilih kolom. Di sini kita beri kolom, misalkan
kolomnya kita buat 2 jadi kolom 2 gitu ya. Berikutnya watermark, kita pengen membuat watermark, misalkan ini do not copy, miring, nanti ada tulisan watermarknya do not copy. Back border, kita pengen memberi back border misalkan, kita pilih kita pilih yang up, oke, nanti akan muncul. Ini semua ada di back layout, tab back layout. Berikutnya, tab berikutnya adalah tab view. Saya ulang, tab back out, setelah tab ada tab view. View itu untuk melihat beberapa tampilan. Setelah view itu untuk melihat tampilan. Zoom untuk menampilkan kotak dialog dokumen, 100% untuk dan seterusnya. Ini nanti ada di view. Kita coba di wordnya. Nah, ini ada di view. Nah, misalkan kita zoom berapa, misalkan kita pakai 200, oke, ya, semacam itu. Nah, zoomnya berapa gitu ya, kita kembalikan lagi. One page tampilannya 1, 2 tampilannya 2 gitu ya. Roller itu untuk tampilan ini, kalau kita hilangkan, nah, maka garisnya hilang, makanya kliknya ini. Green line untuk memberi dan seterusnya. Ini merupakan tampilan yang kita inginkan di dalam sebuah dokumen. Jadi untuk mengenal kapan bottom, ini isinya banyak tabulasinya, ada quick access, ada tabulasi sekian banyaknya. Kalau kita gunakan nanti akan mempermudah pekerjaan kita di Microsoft Word. Itu saja anak-anak untuk materi kita hari ini. Selanjutnya saya berpesan tetap jaga kondisi kesehatan kalian. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Taati protokol kesehatan dengan melakukan jaga kebersihan, jangan menyentuh wajah, terapkan etika batuk dan bersin. Ini yang paling penting, pakai masker dimanapun kalian berada, jaga jarak, social distancing. Kemudian kalau sakit isolasi di rumah, kemudian jaga kesehatan, ini super penting. Tambah imun kalian, tetap berpikiran positive thinking, berpikiran yang baik aja, sering berolahraga, kemudian cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, jangan begadang anak-anak, nanti kalian akan imunnya cepat habis. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.